Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan isu terkait manajemen ASN di instansi saya bekerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mulimia Meli Garnika. Saya adalah peserta Latsar 2022, kelompok 4 dari Angkatan 5. Saya bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai pengelola keuangan. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Nah, di sini saya mengidentifikasi beberapa isu terkait manajemen ASN di instansi saya. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan pegawai dalam penggunaan aplikasi penata usahaan. Dengan berkembangnya zaman yang menyebabkan segala urusan penata usahaan, terutama di keuangan, harus menggunakan aplikasi untuk memudahkan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang kedua, manajemen pengarsipan dokumen belum optimal, yang mana kita ketahui dokumen ini sangat penting bagi suatu instansi dalam pencapaian suatu tujuan. Maka dari itu, yang dibutuhkan saat ini adalah pengoptimalan dalam pengarsipan dokumen-dokumen tersebut, agar tidak berceceran kemana-mana dan mengurangi risiko kehilangan dokumen tersebut. Lalu yang ketiga adalah banyaknya pegawai dalam jabatan tertentu. Terkadang dalam suatu jabatan ada 2-3 orang yang menduduki jabatan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya kinerja dari pegawai ASN. Karena kurangnya pekerjaan, sehingga banyak ASN yang hanya menganggur di kantor. Untuk menganalisis isu-isu tersebut, saya menggunakan metode APKL. APKL adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu, untuk dicari solusinya. Kepanjangan dari APKL ini yaitu aktual, problematik, khalayak, dan layak. Aktual ini artinya isu yang sedang dibicarakan orang banyak. Problematik artinya isu yang harus segera dicari penyebab dan pemecahannya. Lalu khalayak ini artinya isu yang menyangkut hidup orang banyak. Dan layak artinya isu yang logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk isu pertama, skor aktualnya 5, skor problematiknya 5, skor khalayaknya 3, dan skor layaknya 5, dengan total skor 18. Untuk isu yang kedua, skor aktualnya 4, skor problematiknya 5, skor khalayaknya 4, dan skor layaknya 4, dengan total skor 17. Untuk isu ketiga, skor aktualnya 4, skor problematiknya 5, skor khalayaknya 3, dan skor layaknya 4, dengan total skor 16. Dari metode APKL ini didapatkan 2 isu teratas, yaitu kurangnya pengetahuan pegawai dalam penggunaan aplikasi penata usahaan dan manajemen pengarsipan dokumen belum optimal. Selanjutnya, 2 isu ini dianalisis dengan menggunakan metode USG. USG adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan prioritas isu, yang merupakan singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency artinya seberapa mendesak isu itu harus diselesaikan. Seriousness artinya seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Dan growth artinya seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang jika dibiarkan. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk isu pertama, skor U-nya 5, skor S-nya 5, dan skor G-nya 4, dengan total skor 14. Untuk isu kedua, skor U-nya 4, skor S-nya 4, dan skor G-nya 5, dengan total skor 13. Dari analisis menggunakan metode USG ini,
didapatkan satu isu prioritas, yaitu kurangnya pengetahuan pegawai dalam penggunaan aplikasi penata usahaan. Berikut faktor penyebab dari isu tersebut dengan menggunakan diagram fishbone. Faktor penyebab dari isu ini ada 3 faktor, yaitu dari faktor lingkungan, sistem, dan diri sendiri. Faktor penyebab dari lingkungan yaitu budaya organisasi. Pemikiran pegawai yang hanya mementingkan tugasnya saja. Artinya, pegawai yang tugasnya tidak menggunakan aplikasi tersebut, ia tidak akan peduli dan paham akan aplikasi tersebut. Lalu, faktor penyebab dari diri sendiri yaitu gagap teknologi dan kurangnya niat untuk belajar dari dalam diri. Karena sudah sering dikerjakan oleh pegawai lain yang lebih paham, maka pegawai tersebut akan terus-menerus tidak paham akan aplikasi tersebut karena tidak ingin mempelajarinya. Lalu yang terakhir, faktor penyebab dari sistem, yaitu seringnya update aplikasi yang menyebabkan pegawai kurang paham dan harus mempelajari aplikasi tersebut secara terus-menerus. Nah, kemudian dampak yang terjadi jika isu ini tidak diselesaikan. Yang pertama, pegawai jadi malas dan selalu menyerahkan tugasnya ke pegawai lain. Dan yang kedua, kurang optimalnya peran pegawai dalam menjalankan tupoksinya. Lalu, hanya beberapa pegawai saja yang bisa mengerjakan tugas tertentu. Seperti contoh yang pernah terjadi di instansi saya, pada saat pengajuan SPMGU, pegawai yang biasa mengerjakannya sedang mengambil cuti. Sehingga pada saat ini mengaju GU, pegawai lainnya harus bekerja sama untuk mengerjakannya. Dan terkadang harus menelpon pegawai yang sedang cuti ini untuk bertanya mengenai prosedur pengajuan GU ini. Lalu, rekomendasi penyelesaian atas isu tersebut yaitu yang pertama, atasan harus tegas kepada bawahannya untuk mempelajari aplikasi yang digunakan dalam menunjang kinerjanya. Lalu yang kedua, dilakukannya rapat untuk belajar bersama mengenai penggunaan aplikasi tersebut dan pegawai yang lebih mengerti mengenai aplikasi tersebut menjadi tutornya. Sehingga tidak ada lagi alasan pegawai untuk tidak mengerjakan tugasnya. Baik, sekian dari saya, menyeberang pulau dengan kapal untuk menghadiri sebuah acara. Jadilah ASN yang profesional bagi bangsa dan negara. Terima kasih, selamat pagi.